Baik ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah ini untuk pertemuan hari ini identify running process, gitu ya. Untuk pertemuan hari ini di sini kita akan menggunakan TCP atau UDP Endpoint Viewer. Toolsnya ini SCS Internal Suite, gitu ya, untuk identify any running process di komputer kita. Jadi backgroundnya di sini kalian akan explore proses gitu ya, proses program atau aplikasi yang berjalan di komputer. Nah ini menggunakan proses explorer, si aplikasinya namanya Windows SCS Internal Suite. Nah ini bisa di download ya, downloadnya di sini. Ini, ini di teknik.ms/en-internals/bb842063.aspx. Nah, nanti ketika kita buka ini, nanti dia akan download zip file gitu ya. Nah, kalau sudah, nanti kita ekstrak zip filenya, gitu ya, ini. Jadi diekstrak dulu foldernya. Nah, foldernya itu isinya banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan gitu, untuk melihat proses yang ada atau yang berjalan di Windows kita. Terus nanti pilih namanya TCP View. Itu TCP View-nya ada dua jenis gitu ya. Ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Itu bisa disesuaikan sama jenis sistem operasi kalian, atau bisa 32 bit atau 32 bit yang ada 64-nya gitu. Nah, seperti ini. Jadi di klik 2 kali gitu ya, jalankan. Ada suatu kayak semacam notifikasi gitu ya untuk si CPV-nya, itu nanti di accept agreement seperti itu. Nanti akan ada uh, list gitu ya. Coba saya buka. Nah ini programnya gitu ya, TCP View. Besar. Nah ini kalau bisa dilihat nih seperti task manager. Nah ini yang lagi berjalan di komputer saya. Ya, ini ada TCP, ya, TCP versi 4, ini ada TCP versi 6, ini ada UDP juga. Tadi kan di sini untuk melihat TCP atau UDP protokol yang digunakan. Gitu. Di sini juga ada UDP versi 6. Nanti ini adalah semua proses yang ada atau yang sedang berjalan di komputer kita. Itu ada yang sebagai program yang jalan secara otomatis, ada juga program yang memang kita jalankan secara manual. Gitu ya. Di sini ada Firefox, gitu ya. Di sini kan berarti lagi dijalankan nih Firefox. Firefox lagi jalan, dia kalau dibilang di aplikasi ini dilihat, kalau saya lihat ini ya, dia ada 4 tab. Nah, 4 tab tapi yang segini banyak yang dibuka sama dia. Gitu. Juga ada Chrome, ini Chrome. Ya, ada 6 gitu ya. Ada lagi tambahan gitu. Jadi meskipun dia cuma buka satu tab gitu ya, dia akan disiapkan banyak si proses yang lagi berjalan di si aplikasinya ini. Ini kelihatan semua gitu. Jadi kalau kalian buka banyak tab gitu ya dalam satu browser, nanti dia akan nambah lagi nih satu proses yang akan terbuka sama si TCP view. Oke, ini jadi di modulnya ini setelah lihat diklik ISAS XC.
Nih, diklik 2 kali, nanti dilihat ini lokal security authority process, ini dari Microsoft-nya, gitu ya. Dan ini ada path-nya Windows System 32. Berarti ada di Windows System 32. Gitu. Jadi ini proses yang berjalan secara otomatis sih kalau dibilang ya. Jalan ketika kita jalankan Windows, maka dia akan berjalan si ISAS exe ini. Gitu. Nah ini ya. Jadi TCP view ini. Jadi dia untuk melihat window proses yang sedang berjalan tadi ya, banyak ya sudah saya demokan. Terus tadi diklik 2 kali SAS, terus apa sih foldernya, dia ada di mana lokasinya nanti ini dijawab. Terus terus property Windows, sebuah SAS. Terus di sini view property for other running process, jadi untuk proses yang lainnya selain SAS. Terus di sini explore user start process, misalnya ini berarti proses yang dieksekusi oleh user gitu ya. Contohnya misalnya Microsoft Edge gitu atau juga pakai Firefox atau Chrome gitu ya. Ketika kalian klik si browser tersebut, maka nanti akan terlihat di si TCP view window-nya gitu ya. Sedang berjalan berarti. Nanti kalian coba lihat, kalian tutup dulu semuanya gitu ya. Si browsernya ditutup dulu. Ada yang berjalan, berarti kan di TCP view nggak kelihatan ya si browser lagi aktif. Nanti kalian klik 2 kali, lihat berapa banyak proses yang dibuka sama dia. Jadi jangan buka banyak tab dulu, satu aja dulu gitu ya. Nanti lihat apa sih efeknya gitu ya ketika kita baru awal gitu. Terus dilihat juga portnya, proses ID-nya gitu ya sini. Nanti dia akan nyiapin gitu. Nah, di sini ketika kita close the browser, nanti apa yang kita lihat si di TCP view-nya gitu ya. Sini. Jadi ketika dibuka awal, nanti lihat apa hasilnya. Nanti ketika ditutup atau misalnya kalian nambah dulu deh, nambah satu tab gitu ya, buka apa misalnya Google atau apa, lihat efeknya, terus ditutup semuanya baru apa lihat efeknya gitu. Nah itu untuk si TCP view. Nah selanjutnya explore process, thread, handles, dan window registry. Itu ya di sini. Jadi ada part 1 nih explore process, part 2 ini exploring thread and handle, terus part 3 nih exploring Windows registry. Yang dibutuhkan Windows PC dengan internet akses. Sama, berarti kita juga menggunakan SCS internal suite gitu ya sini. Tadi download dulu tadi yang sama gitu ya linknya. Kita ekspor, kita ekstrak dulu tadi ya, ekstrak. Terus di sini kita proses explore, nanti dipilih gitu ya, proses explore.exe. Nanti dia ada untuk proses explore, nanti tampilannya seperti ini. Nanti ada, kalau kita klik proses explore itu dia ada suatu agreement, sensi agreement gitu ya. Tinggal di agree. Nah, ini seperti ini tampilannya ya, proses explore. Nah, ini ada kelihatan ya. Jadi penggunaannya di sini ada sistem idle proses ya, yang idle. Misalnya kita buka suatu Edge gitu ya. Ada CPU, penggunaan CPU ya. CPU, working state, proses ID.
sekali nih ini ya. Cari. Nah, ini tadi saya buka untuk Microsoft Edge-nya gitu ya. Ini belum ada tab yang berjalan. Ini dia udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 6 proses yang berjalan gitu ya di sini. Misalnya suatu jadi ada ya. Mulai ada tambahan ya, tambahan ketika buka suatu tab gitu ya. Itu untuk satu tab. Nambah lagi gitu ya. Ada tambahan lagi tab baru. Misalnya kita coba lagi dulu ya. Nah, ada tambahan lagi ya tadi ya. Nah, ini kalau bisa dilihat untuk di tabnya, ini tabnya nih ada 5 tab gitu ya. Ini prosesnya udah mulai banyak berjalan nih gitu ya. Nah, ini bisa kalian bayangin ini misalnya kalian buka banyak tab aplikasi tab browsernya lagi streaming lagi apa gitu ya. Nah, ini makin ke sini ini juga penggunaan CPU-nya juga ada gitu ya. Terus untuk RAM-nya gitu. Nah, ini misalnya kita coba untuk kill process atau kill process tree gitu ya. Sini kill process. Nah, ini bakal apa? Dia akan proses di Microsoft Edge-nya. Jadi dia akan semua yang berhubungan dengan Microsoft Edge dia akan kill atau diakhiri, terminate si prosesnya. Itu. Biasanya kita lakukan ini kalau ada misalnya program yang not responding gitu ya. Not responding, diklik, di close nggak bisa gitu ya. Bisa dari sini gitu ya. Kita klik kanan, terus kill proses. Gitu. Nanti coba suatu proses misalnya, ada komen, CMD, ya. Ini saya jalankan proses, terus dilihat, dicek gitu ya. Misalnya, ini apa sih ini? Controls.exe. Ini ada cek virus total. Ini untuk melihat apakah si suatu aplikasi ini sebagai virus apa enggak gitu ya. Sini ini bisa kelihatan. You must agree, virus total gitu ya. Sini term of service. Yes. Oke. Nanti dia akan ke websitenya virus total. Lihat dulu. Dicoba di kill process. Proses berarti semua aplikasi yang berhubungan dengan command prompt akan ditutup sama dia. Ya, ini bisa kalian coba sendiri sih sebenarnya. Ini tinggal kita download si CS internal ini. Nah, ini activity-nya, tunggu sebentar.
Ini nanti kalian coba lagi explore thread sama handles gitu ya, sini. Coba di open command from ya di sini. Terus, proses explore Windows, di properti dilihat propertinya, di isi sini informasi yang didapat gitu ya dari properti Windows-nya, dan explore handles ini tadi menggunakan proses explorer gitu. Apa sih handle pointing to? Terus, explore Windows registry. Nah, ini registry ini untuk register Windows-nya ya. Ini start for regedit gitu ya. Jadi masuk ke registry editor regedit. Nanti akan seperti ini. Ya. Ini regedit registry editor itu setiap Windows pasti ada. Jadi nggak perlu kita install lagi. Jadi udah default si aplikasi ini udah ada di Windows. Nanti tinggal dicoba. Terus nanti ini hati-hati ya untuk registry ini. Jadi yang sesuai dengan ini aja, petunjuk di sini aja ya, jangan yang lain, karena kalau yang lain nanti ketika kita rubah suatu nilai registrinya nanti bisa kemungkinan aplikasi kalian jadi bermasalah gitu ya. Misalnya pakai aplikasi lisensi gitu misalnya, terus karena registrinya dirubah nanti dia akan bermasalah dengan lisensinya ya. Ini kan dia ngerubah ya, ini ngerubah si software SCS internal, si proses explorer itu ya, di EULA accepted ini kan pertama satu, nanti mau coba dirubah jadi ini satu, nanti dirubah satu merubah jadi nol gitu, ibaratnya nggak terima gitu ya, was not accept, karena kalau di accept nilainya jadi satu gitu ya. Nah ketika dirubah di sini dia jadi nol, apa jadinya gitu nanti si proses explorer yang tadi yang kan biasanya ketika di awal kita jalankan aplikasi si SCS internal suite ini kan dia pasti minta suatu lisensi lah ibaratnya ya, EULA ini gitu. Nanti kita harus yes, kalau enggak nanti dia nggak bisa kebuka si programnya itu. Nanti apa hasilnya ketika kita ubah si registrinya jadi nol. Awalnya ketika kita klik accept dia pasti si register jadi satu. Terus di sini karena kita rubah pakai registry editor, maka apa hasilnya gitu. Nah, untuk praktikum hari ini itu tadi ya ada dua. Jadi yang pertama yang ini yang activity yang ini ya. Ini identify running process class activity ya, ini satu. Terus yang kedua sama web exploring. Nah, yang ini. Nah, ini lab exploring proses tadi. Proses thread handles sama Windows registry. Nanti yang paling bawah itu merubah registry dari suatu Windows-nya gitu ya. Nanti kalian coba hasilnya apa sih efeknya ketika kita rubah nilai registry suatu Windows atau suatu program aplikasi yang ada. Gitu. Oke, ada pertanyaan?